Om Swastiastu. Yang terhormat narasumber dan moderator serta Bapak Ibu hadirin undangan dan peserta yang berbahagia. Acara Sarasehan pada pagi hari ini serangkaian masih dalam agenda Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023 yang mengangkat tema Segar Keri Prabadeka Sani Samudra Cipta Peradaban. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, acara pada pagi hari ini akan segera kita mulai, yaitu kita akan membahas mengenai Widya Tula, Sarasehan yang mengangkat tema Samudra Rupa Rasmi, Bahari sebagai sumber penciptaan seni rupa. Dan tentunya pada pagi hari ini kita bersama narasumber dan moderator kita yang akan menjelaskan atau mungkin mengisi acara pada siang hari ini. Dan sebelumnya untuk acara pada pagi hari ini nanti akan dipandu sepenuhnya oleh moderator, ada Bapak Iwayan Karja. Bapak Iwayan Karja lahir di Ubud tahun 1965. Sejak sekolah dasar ia mulai melukis gaya young artist. Ketika SMPN Ubud belajar seni lukis gaya Ubud dan dilanjutkan pada pendidikan formal seni rupa di SMSRN Denpasar. Pendidikan tinggi beliau ambil seni rupa di program studi seni rupa dan desain Universitas Udayana. Master of Fine Arts di University of South Florida, Amerika Serikat, Expressive Arts di European Graduate School Swiss, dan ilmu agama serta kebudayaan di Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Tentunya sebagai pelukis, pendidik, mantan dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Denpasar, Bapak Wayan Karja menerima penghargaan di bidang pendidikan, masuk Satya Lencana dari Presiden Republik Indonesia dan dari Mr. Nakasone Yasuhiro Jepang. Beliau mengajar mata kuliah seni lukis kontemporer, sejarah seni rupa barat dan kritik seni. Karya beliau juga melakukan penelitian menulis artikel seni, simposium internasional, workshop, dan artist talks di beberapa negara. Tentunya kita semua sudah tidak sabar untuk mengikuti Sarasehan atau Kriya Loka yang ada kaitannya dengan Pesta Kesenian Bali ke-45 kali ini. Untuk itu langsung saja untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada moderator Bapak Wayan Karja untuk dapat memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Kami silakan. Jadi sananya enggak? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dipercayakan sebagai memandu acara yang sangat penting terkait dengan reinterpretasi paradigma maritim. Ini terkait dengan seni rupa dan kelautan. Tepat pada hari ini, pada Purnama Kasa, Somo Kliwon Wariga, pinanggal 3 Juli, kalih tali 23. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu dan selamat pagi. Pada pagi hari ini saya sangat berbahagia karena membicarakan seni rupa, membicarakan ilmu, pengetahuan, sejarah, praktek seni rupa dari tokoh-tokoh terkemuka Ini yang pertama, kita memiliki narasumber dari ISI Yogyakarta Beliau adalah mantan rektor Prof. Sudah mantan sekarang. Ini rektor ISI Yogyakarta 2 periode Pengalaman beliau di dunia akademik ini sangat luar biasa Ini puluhan tahun di administrasi akademik menjadi pimpinan. Kemudian diawali dengan pembantu dekan 1 Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Agus Burhan, M.Om. Tepuk tangan kepada beliau. Ini luar biasa. Kita bisa menghadirkan seorang yang sangat multi talent Kalau saya menilai Profesor Agus Burhan sangat
multitasking, multitalent gitu. Karena beliau menjadi pimpinan perguruan tinggi, juga beliau menjadi seniman seni rupa gitu. Peneliti, penulis sejarah gitu. Ini karya-karyanya sangat banyak, tentu saya tidak bisa menyebutkan satu-satu gitu. Karya beliau sangat banyak, baik karya tulis, karya seni gitu. Kemudian di jabatan, beliau mulai dari pembantu dekan 1 gitu. Kemudian menjadi dekan, tentu di seni rupa gitu, karena bidang beliau seni rupa, pembantu dekan 1, pembantu rektor 1 gitu. Kemudian menjadi rektor. Nah ini luar biasa capaian beliau di bidang manajemen pendidikan, mengelola pendidikan di perguruan tinggi seni, khususnya seni rupa. Itu. Latar belakang pendidikan S1 di ISI Yogyakarta, itu. Kemudian S2 dan S3 di bidang ilmu budaya, S3-nya di UGM. Nah ini luar biasa gitu. Kita mendapatkan kesempatan pada pagi hari ini untuk mendapatkan bimbingan, pengetahuan, kemudian informasi mengenai bagaimana lintas sejarah keberadaan kelautan kita di bidang seni rupa gitu. Beliau juga menerima piagam tanda kehormatan Satya Lancana, ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu dari Presiden Republik Indonesia. Nah itu perkenalan singkat gitu, biografi singkat dari Profesor Agus Burhan gitu, yang kita semua tahu, walaupun wajahnya jarang kita lihat, tetapi namanya terus sering kita dengar. Gitu. Nah itu untuk Prof. Agus Burhan. Kemudian pembicara kedua gitu, kita memiliki satu seniman yang DNA-nya seni rupa gitu, seni lukis gitu. Ini dari kakek, orang tua, kemudian beliau sendiri gitu, itu adalah seniman yang dalam tanda kutip beliau menyebut diri sebagai seniman otodidak gitu. Tetapi sebenarnya sekolah itu ternyata ada di tengah-tengah masyarakat di mana beliau dibesarkan. Pembicara kita kedua adalah anak Agung Gede Anom Sukawati. Ini kelahiran dari Desa Padang Tegalubut yang dibesarkan di keluarga seniman, di desa seniman, gitu, di lingkungan seniman. Beliau memang tidak mengenyam pendidikan formal di seni rupa, gitu. Tetapi karya-karyanya juga sangat banyak, prestasinya di bidang penciptaan seni sangat luar biasa, aktif pameran di dalam luar negeri gitu. Kemudian yang penting kita catat di sini adalah tadi saya sebut DNA beliau ini Pitamaha gitu. Karena kakeknya anak Agung Gede Meregag itu lelangit, leluhur beliau itu seorang seniman dan penggerak gitu, di era Pitamaha gitu. Kemudian orang tua beliau adalah anak Agung Rakopujo gitu. Ini saya kenal dengan baik gitu. Tidak saja karya-karyanya gitu, tapi beliau saya kenal dengan baik gitu. Kemudian dilanjutkan sekarang darah seni dari seni Pitamaha itu oleh anak Agung Gede Anom Sukawati. Nah ini yang akan menjadi teman kita dalam kurang lebih 1,5 jam ke depan gitu. Untuk membicarakan bagaimana tema yang disodorkan oleh Pemda Provinsi Bali untuk digarap dari kacamata seni rupa. Gitu. Untuk itu saya tidak akan banyak memberikan prolog. Kesempatan pertama saya akan berikan kepada Prof. Agus Burhan untuk menyampaikan materinya. Silakan Prof. Ya, terima kasih pada Bapak Dr. Iwayan Karja sebagai moderator. Mohon maaf, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas?
Terdengar Prof, silakan lanjut. Mohon maaf juga, saya di Jogja tidak begitu jelas mendengar suara Pak Karje. Jadi mohon volume yang di Denpasar dikeraskan, nggih. Bisa begitu, nggih. Coba. Yang dari Denpasar tidak begitu jelas. Suara Pak Karje tidak begitu jelas. Sudah. Masih dicek, Prof. Nah, nggih, sudah lebih jelas. Baik, sudah Prof. Ya, sudah lebih jelas. Nggih. Oke, silakan Ini Prof lanjut. Diselenggarakan secara luring di isi Denpasar ya. Lokasinya di isi Denpasar, Di pasar. di Gedung Cita Kelangan. Banyak yang datang. Pak Rektor juga ada. Pak Rektor kayaknya masih sedang menguji, Prof. Tadi saya menemani juga menguji DS2. Baik, saya akan langsung mulai ya. Oke, silakan. Terima kasih pada kesempatan yang diberikan pada saya sebagai satu kehormatan untuk bisa menyampaikan materi pada seminar Samudra Rupa Rasmi Bahari Sumber Penciptaan Seni Rupa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ida Sri Bhagawan Putra Nata sebagai keynote speaker, demikian juga yang saya hormati Bapak Anak Agung Gede Anom Sukawati yang juga hadir sebagai pembicara, dan tentu juga pada Bapak Dr. Iwayan Karje sebagai moderator. Tentu saya menyampaikan salam hormat kepada Bapak Profesor Dr. Iwayan Adnyane sebagai Rektor ISI Denpasar yang kemungkinan nanti juga hadir pada seminar pada hari ini, dan tentu pada hadirin sekalian peserta seminar baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Saya akan menyampaikan materi terkait dengan tema Samudra Rupa Rasmi Bahari sebagai sumber penciptaan seni rupa dalam satu lintasan zaman yang tentu lebih akan mengemukakan atau menyampaikan prinsip-prinsip dari penciptaan itu dari berbagai zaman. Dalam judul Budaya Bahari Indonesia dalam lintasan zaman sebagai sumber penciptaan seni rupa. Mohon ditampilkan slide-nya. Kemudian next slide yang kedua. Indonesia, Ibu dan Bapak sekalian, merupakan negara kepulauan. Berbagai fakta kebudayaan tentu tidak lepas dari nilai-nilai kebaharian. Fakta-fakta benda atau artifak mencerminkan fakta sosial atau sosifak dan fakta mental atau mentifak. Artifak-artifak karya seni rupa tentu merefleksikan berbagai nilai dan pandangan hidup yang menggerakkan aktivitas sosial dan budaya kebaharian manusianya. Mari kita lihat atau kita pahami tentang budaya bahari. Laut tidak terpisahkan dari Indonesia. Indonesia kita kenal terletak di antara dua samudra besar dan memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Oleh karena itu masyarakatnya terbentuk dalam budaya bahari. Namun demikian, konsep
maritim dan bahari yang terkait dengan laut perlu untuk difahami lebih rinci. Konsep maritim sesungguhnya menunjuk pada lokasi laut. Dalam hal ini kita bisa lihat wilayah pesisir, kemudian menghubungkan antar wilayah dan lokasi-lokasi yang terkait dengan laut tersebut. Kemudian pengertian bahari sesungguhnya lebih menunjuk pada budaya. Dalam hal ini entitas laut yang terkait dengan tradisi, sejarah, dan kebudayaan. Oleh karena itu, budaya bahari yang terkait dengan ideas atau fakta mental itu memiliki nilai, kemudian pengetahuan, tradisi, kearifan lokal, maupun kepercayaan budaya laut. Kemudian budaya yang terkait dengan aktivitas atau fakta-fakta sosial, terdiri dari aktivitas, berbagai macam mobilitas, perilaku sosial, kemudian budaya laut. Dan akhirnya kita bisa melihat budaya yang terkait dengan artefak atau fakta-fakta benda, yaitu terkait dengan wujud-wujud benda atau material budaya laut. Oleh karena itu bisa kita lihat kaitannya dengan Indonesia yang beberapa abad mengalami kejayaan bahari. Dalam hal ini kehidupan masyarakatnya terbentuk dalam budaya bahari, yaitu kehidupan sosial budaya, masyarakat pesisir, sejarah maritim, bagaimana menjaga dan mengelola sumber daya laut, kemudian konektivitas maritim, diplomasi, ataupun juga kekuatan pertahanan maritim. Dari hal-hal yang terkait dengan aspek kebudayaan tersebut yang sangat kaya, maka budaya bahari tentu juga menjadi sumber penciptaan dan sangat terefleksi dengan kuat pada karya-karya seni rupa yang ada di Nusantara maupun di Indonesia. Kemudian slide ketiga, next. Marilah kita lihat seni rupa sebagai konsep aktivitas manusia. Seni rupa merupakan bagian kebudayaan yang melekat. Demikian juga memperkaya kehidupan manusia dari masa kebudayaan primitif sampai kontemporer. Seni rupa bersifat unik, indah, dan bermakna. Di dalamnya ada kreativitas manusia yang mengungkap pemikiran, fungsi, dan tujuan. Bisa kita lihat di dalamnya fungsi seni meliputi untuk mengungkapkan identitas, demikian juga sebagai instrumen spiritual atau keindahan seni, sebagai pemujaan atau persembahan, sebagai alat propaganda nilai-nilai, baik itu secara terselubung maupun secara terbuka. Demikian juga seni juga mempunyai fungsi yang bersifat personal, sosial, dan fisikal. Next, untuk selanjutnya dalam pembahasan, dalam hal ini akan saya sampaikan lintasan zaman penciptaan seni rupa yang bersumber pada budaya bahari. Para peserta seminar yang saya hormati, seni rupa zaman prasejarah tentu merefleksikan lambang daya kekuatan alam, dunia mitos transendental yang dihadirkan dalam kehidupan manusia. Bisa dilihat lukisan, topeng, lambang ragam hias merupakan medium atau perantara daya kekuatan alam dan mitos yang membentuknya. Dalam budaya bahari Indonesia, pada masa prasejarah, terdapat berbagai artefak, lukisan, dan patung perahu, baik sebagai peralatan fisik kehidupan yang terkait dengan laut, maupun sebagai lambang kendaraan roh manusia ke alam baka. Penciptaan artefak-artefak seni tersebut bisa dilihat misalnya gambar-gambar perahu pada dinding gua di Teluk McClure, Papua Barat. Demikian juga gambar cadas perahu Muna di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara yang bergaya naif primitif. Kemudian sarkofagus ataupun peti mayat atau parholian di Batak. Demikian juga motif perahu roh Sumatera Selatan
demikian juga rumah atap kematian di Toraja. Slide berikutnya menunjukkan bagaimana lukisan dinding gua di Pulau Argumi, Teluk McClure, Papua Barat. Kemudian slide berikutnya sarkofagus ataupun parholian di Batak yang berbentuk perahu dengan kepala singa. Ini merupakan satu kendaraan roh untuk tradisi pada masa prasejarah di Batak. Kemudian slide yang ketujuh, kita akan membicarakan seni rupa tradisi. Ibu bapak yang saya hormati serta saudara-saudara sekalian, seni rupa pada masa tradisi menjadi representasi dari pengetahuan dan nilai kolektif. Kebudayaan pada masa tradisi digerakkan oleh logos atau pengetahuan, agama, dan kolektivitas, nilai kehidupan manusia. Budaya bahari Indonesia pada masa tradisi mengungkapkan berbagai macam artefak, lukisan, dan patung perahu sebagai peralatan fisik, kehidupan laut sehari-hari, perniagaan, maupun sebagai alat untuk perang. Nenek moyang Nusantara telah mengarungi Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Kemudian pada abad 13 sampai 15, Nusantara merupakan tempat peningkatan persilangan perniagaan yang besar yang digerakkan oleh kondisi tempat kelautan ataupun maritim dan budaya bahari yang berkembang. Oleh karena itu, ragam artefak budaya bahari pada masa tradisi bisa kita lihat berbagai macam ragamnya. Antara lain yang bisa ditampilkan adalah kapal jung. Contoh monumental penciptaan budaya bahari abad ke-9 yaitu artefak relief Borobudur kapal jung yang bercadik lebar, mengungkap nilai seni visual artistik yang sangat tinggi. Relief tersebut bergaya seni Buddhis atau Gandhara yang tentu harus mematuhi nilai norma-norma kolektif, nilai pengetahuan, dan keagamaan. Jung Jawa Besar dibangun dengan teknologi pasak menyambung bagian-bagiannya. Artefak kapal jung merupakan hasil budaya bahari dalam penciptaan desain, seni rupa, seni kriya yang kompleks dengan berbagai teknologi, pengetahuan, dan nilai-nilai kebudayaan. Tiang layar besar, busur kemudi angin, dinding kapal 4 lapis kayu jati merupakan representasi yang luar biasa dari pengetahuan teknologi yang tinggi. Berikutnya jenis lain, perahu cadik ganda, juga bisa dilihat merupakan bukti arkeologis yang signifikan dari pelayaran Nusantara yang sampai ke Madagaskar. Demikian juga kapal layar pinisi merupakan kapal layar khas Bugis yang pada aslinya dinamakan palari yang berarti untuk berlari. Bentuknya yang indah ramping, lunas ukuran lebar, kemudian di samping dari jenis lamba menjadikan perahu atau kapal pinisi ini gesit di lautan. Slide yang berikutnya, slide 9, ini menunjukkan relief kapal jung ya, dengan tiang ganda dan layar lebar persegi 4 serta cadiknya yang lebar. Slide berikutnya merupakan bentuk kapal pinisi, kapal tradisional Bugis yang ramping dan indah. Desain kapal pinisi yang asli dinamakan palari. Slide berikutnya. Sekarang marilah kita lihat bagaimana seni rupa modern juga menjadi sumber penciptaan untuk budaya bahari seni rupa. Seni rupa modern merupakan ungkapan representasi prinsip dunia modern. Hal ini bisa dilihat berakar dari pemahaman terhadap realitas. Saat filsafat dan ilmu pengetahuan dapat mengorganisasikan gagasan-gagasan secara logis dan tepat tentang realitas, maka kita sesungguhnya
dapat merepresentasikan keserupaan objektif tentang realitas. Seniman modern merepresentasikan nilai-nilai kebentukan yang bisa kita lihat dari gaya impresionisme sampai ke abstrak. Kemudian merepresentasikan dunia dalam aliran dan gaya ekspresionisme, atau juga mempersoalkan hakikat representasi itu sendiri dalam aliran dan gaya surrealisme. Oleh karena itu, dari semua hal yang bisa saya sampaikan tadi, prinsip seni rupa modern sesungguhnya terletak pada authenticity atau menghasilkan gaya personal nantinya, dan novelty, yaitu menghasilkan kebaruan. Dan hal ini, kedua hal itu tentu sangat diutamakan dan bernilai tinggi dalam prinsip seni modern. Modernisme yang sering dirujuk adalah kemurnian bentuk, seni untuk seni, keotentikan dan orisinalitas. Demikian juga universalitas. Dalam hal ini, lingkungan kebudayaan bahari Indonesia juga banyak menghasilkan karya-karya seni rupa modern yang merepresentasikan nilai-nilai kebaharian. Sebagai contoh yang bisa dikemukakan, slide berikutnya, karya yang idenya bersumber dari budaya bahari, misalnya lukisan perahu Avandi dan Kartika Avandi. Ini merupakan tanggapan otentik personal pada lingkungan budaya bahari. Dengan gaya ekspresionisme, Avandi dan Kartika Avandi merepresentasikan dunia bahari lewat gelora dan semangat dari goresan dan warna lukisannya. Demikian juga lukisan perahu Zaini diungkapkan dengan gaya ekspresionisme juga, tetapi dengan representasi yang lebih puitis dan bersifat subtle atau halus. Demikian juga patung perahu Amrus Natalsia merupakan representasi monumental dari sosok kapal dengan muatan manusia yang berjejal-jejal dengan berbagai macam aktivitasnya. Amrus merepresentasikan kehidupan bahari dengan penuh semangat dan syarat perjuangan yang merefleksikan perjuangan hidup manusia-manusianya. Iji Tarmizi mengungkapkan kehidupan nelayan yang keras dalam dimensi kehidupan bahari yang juga mempunyai kerawanan lewat konflik juragan dan buruh dalam representasi lewat karya yang berjudul Lelang Ikan. Berikutnya, pada slide berikutnya, kita bisa lihat lukisan-lukisan yang saya sampaikan tadi. Ini adalah lukisan perahu karya Kartika Avandi dengan gaya ekspresionisme, dengan penuh semangat, warna-warna yang cerah dan tajam, bisa memberikan representasi tentang semangat dunia bahari. Kemudian slide berikutnya lukisan Zaini yang lebih bersifat puitis dan subtle. Kemudian slide berikutnya ini merupakan lukisan Iji Tarmizi yang mengungkapkan sepotong aspek kehidupan bahari yang juga di dalamnya ada konflik dan ada juga berbagai macam kerawanan sosial yang ada dalam masyarakat. Berikutnya, slide berikutnya, seni rupa kontemporer. Marilah kita lihat bagaimana seni rupa kontemporer juga menunjukkan nilai-nilai kebaharian. Seni rupa kontemporer menuju perubahan prinsip estetik, yaitu beralihnya ungkapan yang representatif menuju pada ungkapan yang presentatif sifatnya. Hal itu dirujuk dari budaya kontemporer lewat gejala postmodern. Tanda gejalanya adalah hilangnya batas seni dan kehidupan sehari-hari. Demikian juga batas budaya tinggi dan budaya pop. Kemudian munculnya gaya eklektik, gaya parodi, pastise,
kemudian ironi, dan juga merayakan budaya permukaan dan munculnya apropriasi dan hibridasi dalam karya-karya visualnya. Fungsi sosial seni rupa kontemporer juga lebih banyak mengungkapkan problem-problem aktual kebudayaan pada masa kini, yaitu masalah sosial politik, masalah lingkungan, feminisme, dan sebagainya. Seni rupa kontemporer, Ibu dan Bapak sekalian, serta saudara-saudara, masih sering memakai bentuk lirisisme juga, sebagaimana seni modern yang kemarin. Namun demikian banyak yang lebih mengungkapkan dengan medium transvisual, yaitu lewat performing art, seni instalasi, seni video, multimedia, dan sebagainya. Penyajian-penyajiannya tentu melampaui hal-hal yang konvensional, sehingga karya-karya tersebut ada daya kejut maupun impact yang lebih kuat dari karya-karyanya. Karya seni kontemporer juga tidak selalu dari seniman tunggal produksinya, tetapi juga banyak yang bersifat partisipatoris dan kerja kolektif. Dalam hal inilah slide berikutnya. Next slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide 17. Perupa kontemporer. Slide 17. Perupa kontemporer mengangkat masalah kebaharian lewat tema-tema lingkungan bawah laut dan terumbu karang yang kritis. Mereka tidak sekedar merepresentasikan fenomena estetik sebagaimana seni modern, tetapi lebih mengungkapkan presentasi tentang problem aktual lingkungan bahari secara kritis. Contoh yang bisa saya sampaikan di sini adalah karya Teguh Oostendrik, kemudian karya Edi Hara, dan karya Mulyana. Teguh Oostendrik berkarya dengan perspektif kesadaran lingkungan. Dia membuat karya-karya patung plat baja yang berbentuk sarang-sarang dengan ragam hias kemudian ditenggelamkan di dasar laut. Karya itu dalam waktu yang lama nanti akan menjelma menjadi media terumbu karang yang memproduksi oksigen planet bumi yang terus terbarukan. Teguh Oostendrik banyak membuat karya lingkungan bawah laut di Senggigi Bayi Lombok, kemudian di Wakatobi, di Pulau Sepa, Pulau Bangka Sulawesi Utara, dan di Bangsering Underwater, Banyuwangi. Slide berikutnya. Edi Hara berempati dengan lingkungan bahari Indonesia juga dengan karya-karyanya yang kontemporer. Bentuknya liris tetapi muatannya adalah muatan-muatan pemikiran masa kini. Karyanya memberi pesan sosial dari lingkungan laut dengan kritis. Di sini dia ingin mengungkapkan keprihatinannya bagaimana ikan laut terkuras secara masif. Kemudian dead octopus menyimpulkan kondisi laut yang tercemar. Kemudian dia mengamati dan merasa sangat prihatin bagaimana ikan tuna, green turtle, lumba-lumba, gurita yang dijaring, tetapi akhirnya banyak yang dibuang begitu saja. Berikutnya juga ikan hiu yang hanya diambil siripnya, kemudian dilepas lagi. Berikutnya karya instalasi Mulyana yang bisa melibatkan penonton untuk masuk menikmati di dalam karyanya. Yang bisa dilihat misalnya yang ditampilkan di Arjok tahun 2018 dalam tema Enlightenment. Karyanya adalah She Remembers tentang yang tak tampak dan luput dari amatan. Karya tersebut terbuat dari rajutan benang, bentuk karang dan tumbuhan bawah laut yang realistis. Pembuatan karya dari benang wool itu bersifat partisipatoris karena melibatkan 70 ibu-ibu rumah tangga untuk merajut bentuk karang dan biota selama 6 bulan. Bentuk rajutan dibangun menjadi karya instalasi
sebagai presentasi kehidupan bawah laut yang indah, penuh misteri, dan kekayaan lingkungan yang harus diselamatkan. Next, kita bisa lihat karya-karyanya pada slide ke-9. Ini adalah karya seni instalasi terumbu karang Teguh Oostendrijk. Berikutnya, ini merupakan proses pemasangan karya terumbu karang Teguh Oostendrijk. Dan berikutnya, ini merupakan karya instalasi She Remembers tadi yang telah saya sampaikan, karya Mulyana. Ini merupakan karya yang terbuat dari benang wool, ya, yang dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga selama 6 bulan. Kemudian berikutnya detail karya Mulyana, bisa dilihat bagaimana penonton juga bisa masuk dalam karya instalasinya ini. Yang terakhir adalah karya Edi Hara, Dead Octopus. Ini memperlihatkan bagaimana dia mempresentasikan dunia bawah laut yang banyak mengalami pencemaran, oktopus-oktopus yang berupa kepala tengkorak dan sebagainya. Ibu dan Bapak sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Dalam kesimpulan, sebenarnya hanya merupakan ringkasan, oleh karena itu tidak perlu saya ulang untuk saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan tentu saya mengharapkan kita bisa mendiskusikan lebih lanjut dari pemaparan yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, saya kembalikan pada Bapak Dr. Iwayan Karjil. Terima kasih banyak Prof. Ini penyampaian yang luar biasa. Hadirin sekalian, kita berikan aplaus untuk Profesor Agus Burhan. Sekali lagi terima kasih Prof. Ini materinya sangat jelas, sangat gamblang, disampaikan dengan jelas dan estetis gitu. Ini seperti penampilan Prof juga gitu. Itu terima kasih. Bagaimana kronologisnya dari sejarah yang klasik hingga kepada yang kontemporer, dan bagaimana keberadaan laut, biota laut sebagai inspirasi dari seniman dalam menciptakan seni. Hadirin sekalian, kita akan mengundang Anak Agung Anom Sukawati untuk menyampaikan materi kedua gitu. Itu terkait dengan seni lukis Ubud. Kita semua tahu Ubud adalah salah satu pusat perkembangan seni rupa, khususnya seni lukis di Bali gitu, yang memiliki sangat banyak sekali seniman gitu. Dan kali ini, mohon maaf Pak Karja, apakah tidak bisa dibesarkan lagi volumenya ya? Panitia. Baik Prof, masih diusahakan. Oke. Sudah terdengar? Sudah. Oke. Lebih keras. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kali ini kita akan mendengarkan penuturan seorang pelukis Ubud, pelaku dari seni lukis yang juga secara genealogi kekeluargaan itu merupakan satu seniman yang mendapatkan inspirasi dari Pitamaha Ubud yang berkembang dari tahun 1936 sampai 1942, tetapi turunannya kita masih bisa lihat, kita bisa
rasakan sampai saat ini. Untuk itu, saya persilahkan kepada Bapak Anak Agung Gede Anom Sukowati untuk menyampaikan materinya. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berada di tempat ini, di tempat yang sungguh luar biasa sekali, tempat yang terhormat, untuk ikut di dalam serasehan tentang seni rupa yang berkaitan dengan tema PKB yang ke-45 tahun ini, yaitu tentang laut, udang atau segara kertih, yang bertajuk Samudra Rupa Rasmi. Itu Bahari sebagai sumber penciptaan seni rupa. Sebelum saya menyampaikan sedikit tentang apa yang saya ketahui tentang seni lukis tradisional gaya Ubud, pertama-tama saya mengaturkan hormat kepada Pak Profesor M. Agus Burhan M. Hung dari selaku Rektor ISI Yogyakarta, yang sudah banyak memberikan wejangan-wejangan yang tadi sudah sampaikan secara baik sekali. Yang terhormat juga kepada Pak Wayan Karjo selaku moderator, yang tentunya akan sangat membantu di dalam pelaksanaan serasehan saat ini. Demikian juga mungkin kepada Pak Profesor Wayan Arjano dari Pak Kun yang mungkin akan hadir atau mungkin sudah mengikuti dalam Zoom yang saya hormati. Demikian juga kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, dan juga kepada adik-adik dari SMK mungkin yang ikut di dalam acara seminar ini yang juga sangat saya cintai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Mungkin saya akan langsung menyampaikan tentang materi yang akan saya sampaikan sedikit, itu mengenai yang lebih banyak tentang pengalaman saya selama belajar melukis, baik dari kakek saya dan juga dari bapak saya dan juga tentunya dari lingkungan di tempat tinggal saya, yaitu seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan Karjo tadi, yaitu lingkungan Padang Tegal, berada di wilayah Ubud yang merupakan daerah yang basis daripada seni lukis di Ubud. Bapak Ibu yang terhormat, seperti yang diketahui kita bersama, seperti yang disampaikan Pak Wayan Karjo tadi, bahwa seni lukis di Ubud adalah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dari dulu sampai saat ini. Kegiatan melukis itu menggambar bagi masyarakat Ubud sudah dikenal dari zaman dulu karena berkaitan dengan kegiatan adat, budaya, dan agama. Karena di dalam setiap kegiatan adat, budaya, dan agama yang berbasis Hindu tentu memerlukan banyak sekali ornamen-ornamen yang melengkapi. Seperti misalnya di dalam kegiatan adat dan agama, tentunya di dalam kegiatan agama seperti yang juga dilakukan oleh kakek saya, bapak saya, dan saya sendiri di dalam melakukan kegiatan adat atau yang lebih pasihnya di Bali itu ngayah. Tentu banyak hal-hal yang perlu dilukis atau digambar yang berkaitan dengan
sarana upacara yang dilakukan. Seperti menggambar di media nampan, seperti menggambar alas upacara yaitu padmo. Sudah itu ada gambar burung Garuda atau gambar ulu utuh, itu namanya babi, atau gambar-gambar yang lain yang berkaitan dengan keperluan agama. Namun demikian, seni lukis tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Ubud pada saat itu, pada saat zaman dulu, kebanyakan dikategorikan sebagai seni terapan, yaitu hanya dilukis untuk memenuhi keperluan-keperluan sarana upacara dan untuk menghias dinding-dinding bangunan di pura, seperti membuat parbe, terus membuat seperti ornamen-ornamen yang berkaitan dengan hiasan pelinggih utawi bangunan pura di pura atau di lingkungan puri. Tentu di dalam membuat ornamen-ornamen itu sangat diperlukan dari seniman lukis yang memberikan sketsa-sketsa sebelum sketsa tersebut dipahat atau diukir oleh tukang pahat untuk menghias dinding utawi atau bagian-bagian dari bangunan pura atau puri atau rumah-rumah warga yang akan dihias. Jadi seperti di dalam materi yang saya sampaikan, yang pertama yaitu tentang keadaan seni lukis Ubud sebelum kedatangan seniman asing. Tentu seni lukis tersebut masih amat sederhana sekali, baik di dalam pengambilan tema, demikian juga di dalam melakukan teknik melukis. Karena berkaitan dengan kegiatan adat, budaya, dan agama, tentu tema-tema yang diambil pada saat itu seperti yang dituturkan oleh kakek saya dan bapak saya, yaitu kebanyakan dari mengambil tema-tema pewayangan dan juga mungkin dari cerita tandri dan epos-epos yang ada di dalam cerita tersebut. Demikian juga di dalam teknik melukis pada saat itu, karena keterbatasan mungkin di dalam alat dan media, di dalam kegiatan melukis daripada seniman lukis tersebut kebanyakan masih menggunakan beberapa teknik saja, seperti dengan menggunakan sket dari pensil atau dengan arang kayu untuk membuat sket-sket dasar. Kemudian yang kedua baru dengan menyawi utawi menggaris dengan tinta Cina dengan alat pena yang dari bambu yang ujungnya diruncingkan. Itu untuk membuat garis di bidang objek yang akan dibuat. Kemudian selanjutnya setelah selesai melakukan goresan utawi atau nyawi tersebut, selanjutnya dilakukan dengan cara menyigar atau mengarsir. Di sini pun juga dengan menggunakan tinta Cina. Ada juga yang dengan melakukan teknik nurut seperti yang diajarkan oleh kakek saya dulu waktu kecil, dengan mengarsir tersebut dengan teknik nurut. Di sana tentunya diharapkan untuk belajar kesabaran, di mana teknik menurut itu dengan tujuan untuk membentuk pola dari objek yang dibuat
dengan memberikan tinta Cina dari tipis terus semakin tebal dan semakin tebal sehingga membentuk volume dari objek yang dibuat. Dan untuk pewarnaan seperti yang disampaikan oleh orang tua saya, pada saat dulu itu karena keterbatasan jarang sekali ada yang sampai mewarnai lukisan, kecuali apabila melukis di Puri, mungkin di Puri sudah menyediakan sedikit warna, jadi ada beberapa karya lukis dari seniman-seniman terdahulu ada yang diwarnai. Tapi pada umumnya seperti yang saya sampaikan tadi, karena lukis atau gambar yang dibuat oleh para seniman atau undagi kebanyakan diterapkan di dalam sarana upacara baik agama dan adat, jadi kebanyakan lukisan tersebut hanya selesai pada seket dan dicawi. Itu banyak dilihat di dalam sekarang di dalam ukiran-ukiran di pura-pura. Tentunya ukiran tersebut didahului dengan seket-seket yang dibuat oleh para seniman lukis. Demikian juga di dalam pembuatan bade, di dalam sarana upacara ngaben amat diperlukan juga keahlian daripada seniman lukis di dalam menghias bade atau lembu dan lain-lainnya dalam sarana ngaben untuk menghias daripada sarana pengaben tersebut, sehingga bangunan bade yang dibuat oleh undagi bade menjadi serasi dan indah berkat kerjasama antara undagi dan seniman lukis di dalam menghias sarana upacara tersebut. Nah, demikian sedikit saya sampaikan tentang keberadaan seni lukis sebelum mendapat sentuhan dari seniman asing, yaitu Walter Spies dan Rudolf Bonnet dan pelukis asing lainnya. Dan setelah kedatangan pelukis asing yang juga merupakan guru bagi kita semua, yaitu Walter Spies dan Rudolf Bonnet, juga Harry Smith di daerah Penestanan, di daerahnya Pak Karjo mungkin, banyak memberikan pengaruh di dalam memodernisasi seni lukis di daerah Ubud pada khususnya, dan Bali mungkin pada umumnya. Dengan kedatangan daripada Walter Spies dan Rudolf Bonnet dan juga Harry Smith dan pelukis asing lainnya, seni lukis di Ubud semenjak mungkin di era 30 tahunan, era 30 tahun ke belakang ke sini, seni lukis tersebut diarahkan untuk menjadi seni murni, yaitu seni yang bisa ditampilkan di hadapan umum, bisa dilihat, bisa dipajang dan bisa dipamerkan. Tentunya diharapkan dari seni lukis tersebut bisa dijual untuk menghasilkan uang untuk kehidupan selain daripada kehidupan agraris yang dialami oleh masyarakat Ubud pada saat itu. Dan beruntung sekali kakek saya bersama anak agung Gede Sobrat mungkin pertama yang dididik oleh Walter Spies secara langsung, dan menurut cerita kakek saya selain dilatih dan dididik, selama dilatih dan dididik juga kakek saya berdua dikasih gaji oleh Walter Spies, karena selama belajar tentu tidak bisa pergi ke sawah atau untuk menghidupi keluarga. Nah, itu kebaikan daripada Walter Spies. Di dalam teknik melukis, Walter Spies tidak menghilangkan teknik tradisi yang sudah ditekuni oleh para seniman pada saat itu, terutama kakek saya, anak Agung Gede Meregak dan anak Agung Gede Sobrat. Teknik melukis yang sudah dikuasai tidak dirubah, tapi justru ditingkatkan.
Kalau dulu mungkin hanya teknik membuat objek-objek untuk memenuhi ruang atau bidang yang akan dibuat. Kemudian Walter Spitz mengarahkan untuk memperbaiki bentuk daripada objek, menyempurnakan objek supaya mendekati dengan bentuk aslinya. Seperti membuat objek orang, binatang, daun-daunan dan lain-lainnya. Misalnya untuk membuat objek binatang diminta kakek saya berdua untuk menangkap seperti kupu-kupu, capung, belalang, mengambil daun-daunan untuk ditiru, yang kemudian dituangkan ke dalam lukisan. Demikian juga karena keberadaan desa kami jauh daripada laut, tentu Bapak Walter Spitz, Tuan Walter Spitz juga menginginkan laut sebagai objek daripada lukisan. Untuk itu ceritanya kakek saya berdua pernah diajak ke Pantai Sanur dan tinggal beberapa hari di sana untuk melihat suasana pantai, melihat suasana kegiatan masyarakat di pantai, binatang-binatang yang ada di pantai, dan keindahan alam yang ada di pantai yang nantinya akan bisa dijadikan objek di dalam melukis. Selain daripada bentuk, kakek saya pada saat itu juga sudah diajarkan tentang mewarnai objek lukis. Karena pada saat itu sudah diperkenalkan warna mungkin dari Walter Spitz sendiri atau wisatawan yang lain datang diminta untuk membawakan media warna untuk seniman-seniman yang ada di Ubud pada saat itu. Dan selain mewarnai juga diajarkan untuk membuat gradasi gelap terang dan penyinaran. Dari semenjak itu mulailah para seniman Ubud, terutama kakek saya berdua, anak Agung Gede Sobrat dan anak Agung Gede Meregak, mulai melukis dengan menyinari, dengan penekanan daripada gelap dan terang, ditambah dengan penyinaran daripada objek lukisan yang dibuat. Selanjutnya selang beberapa tahun kedatangan juga pelukis Rudolf Bonnet ke Ubud, yang sebelumnya menurut cerita kakek saya Rudolf Bonnet tinggal di daerah Tampak Siring. Beberapa tahun akhirnya pergi ke daerah Peliatan, di Puri Peliatan. Dari Puri Peliatan diperkenalkan Rudolf Bonnet kepada Walter Spitz yang sudah lebih dulu tinggal di Ubud untuk bersama-sama membimbing pelukis-pelukis di Ubud supaya bisa lebih baik di dalam membuat lukisan. Itu cerita dari kakek saya dan juga bapak saya. Dari Rudolf Bonnet yang melanjutkan dan bersama-sama dengan Walter Spitz mengajarkan kepada seniman di Ubud, terutama kakek saya berdua dan juga ayah saya waktu itu juga sudah waktu kecil sudah suka melukis, diajarkan juga tentang penerapan utawi perbaikan komposisi di dalam lukisan agar lukisan tersebut indah dipandang, nyaman dilihat. Selain itu juga Rudolf Bonnet mengajarkan tentang anatomi tubuh, anatomi binatang, anatomi terutama anatomi manusia. Dan semenjak itu seni lukis di Ubud banyak mengalami perubahan, banyak mengalami modernisasi yang disebut, sehingga dengan diawali dari anak Agung Gede Sobrat dan anak Agung Gede Meregak dan beberapa pelukis lainnya, seni lukis di Ubud yang dulunya tradisi murni mungkin, kemudian
lebih dikenal dengan sebutan seni lukis tradisional modern gaya Ubud. Dan gaya ini banyak berkembang, mungkin sampai ke desa-desa yang lain. Jadi mempengaruhi seni lukis tradisional modern gaya Ubud tersebut kepada pelukis-lukis lain yang ada di sekitaran Ubud. Demikian juga seperti saya sampaikan tadi, ada pengaruh dari Ari Smith yang mempengaruhi gaya seni lukis di daerah Penestanan sekitarnya dan juga beberapa di daerah Ubud dengan mengajarkan atau memperkenalkan teknik yang artisnya. Demikian Pak Kajeng, teknik yang artis yang sampai sekarang juga masih tetap berlaku. Demikianlah beberapa gaya-gaya seni lukis tradisional di Ubud yang kemudian menjadi kebiasaan daripada seni lukis pada saat ini. Demikian juga dengan saya sebagai pelanjut daripada kakek dan ayah saya yang tinggal di lingkungan seni di Ubud. Tentunya saya diarahkan dari kecil untuk tetap melakukan kegiatan melukis. Karena seperti apa yang diingatkan oleh kakek saya dan ayah saya, supaya seni lukis di Ubud tersebut tidak putus. Mungkin dulu kakek saya dan ayah saya punya sedikit kekhawatiran melihat perkembangan daripada zaman saat ini yang serba modern, tentu akan mengurangi minat daripada anak-anak muda untuk melekuni seni lukis tradisi. Mungkin seni lukis yang modern tentu sudah dan masih banyak yang dilakoni, tapi di bidang seni lukis tradisi agak berkurang. Demikianlah sehingga saya dari kecil dan keluarga saya semua ditekankan supaya tetap melakukan kegiatan melukis. Di dalam teknik melukis tentu saya juga tetap melanjutkan teknik utawi atau tradisi melukis gaya Ubud seperti yang dilakukan oleh kakek saya, ayah saya, dan juga anak Agung Desa Obrat. Walaupun teknik yang saya pakai tidak sesempurna daripada kakek-kakek dan leluhur saya tersebut. Cuma saya tetap belajar supaya bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Demikian juga di dalam pengambilan tema seperti yang diingatkan oleh kakek saya dan ayah saya di dalam melukis tema atau mengambil objek lukisan tentu harus memberikan makna daripada lukisan tersebut, tidak asal melukis. Seperti kita bisa mengambil dari cerita-cerita pewayangan, dari epos-epos yang berlaku di masyarakat, dari kegiatan sehari-hari seperti kegiatan upacara agama, adat dan lain-lainnya, dan juga dari rajin mendengar cerita dan membaca mungkin dari naskah-naskah terdahulu. Dari tutur dan nasihat dari kakek saya tersebut, saya banyak atau sudah melukis beberapa lukisan berkait dengan yang diingatkan oleh beliau tersebut. Seperti saya pernah melukis topeng dalam Watu Renggong, karena sewaktu saya mengikuti atau bersama-sama melukis dengan kakek saya pernah diceritakan tentang keagungan daripada dalam Watu Renggong yang bisa menjaga Pulau Bali ini dan menjaga seni budaya Bali pada saat itu, dan sehingga bisa ajak seperti sekarang ini. Dari sana saya diceritakan tentang bagaimana tarian dalam, dan kebetulan kakek saya salah satu daripada penari pada zaman dahulu.
Jadi saya bisa meminta sedikit arahan tentang bagaimana sih sebenarnya tarian di dalam itu. Nah, setelah saya mendapat cerita atau arahan, akhirnya berkeinginlah saya membuat lukisan yang bertemakan tentang dalam Watu Renggong. Demikian juga saya juga banyak mengambil cerita-cerita tentang kelautan yang kebetulan saya amat mencintai laut, tentang keindahannya dan tentang lain-lainnya di laut. Dan suatu kebetulan di sekitar tahun 90-an di tempat kos saya di Mataram Lombok, karena saya dulu kuliah ekonomi di Universitas Mataram Lombok. Kebetulan di tempat saya kos, saya menemukan suatu majalah yang sudah agak lama, dan di dalam majalah tersebut saya tertarik dengan salah satu isi dari majalah tersebut tentang cerita Segara Giri Lelangunan, di mana di dalam naskah tersebut diceritakan tentang seorang pendeta agung yang sedang mengelilingi utawi berjalan-jalan di sekitaran pantai, karena beliau amat mengagumi tentang keindahan pantai atau laut. Diceritakan di sana pada suatu tempat di suatu ketinggian beliau tertegun dengan keindahan laut tempat beliau berada. Beliau duduk termenung dan menyaksikan tentang aktivitas masyarakat yang ada di sekitaran pantai dan laut tersebut. Beliau merekam di dalam gubahan naskah beliau tentang aktivitas masyarakat di sana, baik dari masyarakat mencari ikan, membuat garam, juga ada masyarakat yang melakukan kegiatan agama, seperti dari daerah-daerah pegunungan datang untuk melakukan melasti, dan juga yang lain-lainnya. Dan juga di lautan banyak nelayan yang mencari ikan, seperti orang yang sedang bertempur, begitu digambarkan, sehingga beliau tergugah untuk membuat naskah yang bertemakan Segara Giri Lelangunan. Setelah membaca naskah tersebut, ingin saya menuangkan isi dari naskah tersebut ke dalam lukisan, karena pada saat itu saya ada di Mataram Lombok. Saya akhirnya membuat sket di dalam kertas tentang isi naskah Segara Giri Lelangun tersebut. Dan kebetulan di tahun 2009, secara kebetulan ada seorang kolektor yang meminta saya membuat lukisan panjang gitu. Jadi sudah beberapa tema saya masukkan dalam lukisan yang berpanjang 4 meter, karena sebelumnya belum pernah saya melukis sepanjang itu. Akhirnya saya teringat saya punya sket tentang laut. Akhirnya saya cari-cari dan saya ambil, saya temukan, saya sesuaikan, akhirnya ketemulah sket tersebut dan saya buatkan ke dalam lukisan tentang laut yang bertemakan tentang Segara Giri Lelangunan, yang mungkin berkaitan dengan tema PKB saat ini, yaitu tentang Segara Kertih, yaitu tentang keutamaan daripada laut yang menjadi sumber dari segala kehidupan dan kegiatan yang dilakukan, juga menjadi inspirasi daripada seni rupa, seni lukis. Dalam hal ini saya memberikan inspirasi laut menjadi beberapa objek daripada lukisan saya. Jadi lukisan tersebut bisa saya selesaikan hampir sekitar 5 tahun. Dan beberapa tahun yang lalu yang bertemakan tentang laut yang berkait dengan PKB juga tahun lalu
saya juga sempat membuat lukisan tentang yang mengambil tema juga dari naskah lontar Siwogamo, yaitu tentang penciptaan laut. Itu sempat saya pamerkan di Museum Arma bersama seniman-seniman Kandarupa. Di sana menceritakan tentang 3 naga yang menjadi utusan daripada dewa untuk menstabilkan alam semesta ini, terutama dari laut sampai ke gunung. Nah, demikian beberapa lukisan. Dan yang terakhir sebenarnya di dalam kaitan dengan PKB saat ini, saya sebenarnya kalau tidak ada halangan, ibu saya dari bulan Maret sampai April sakit dan akhirnya meninggal. Saya sebenarnya sudah membuatkan sket untuk ikut di dalam Pesta Kesenian Bali saat ini, yaitu tentang yang bertemakan tentang laut, yaitu sket tentang Nangluk Merano. Karena cerita Nangluk Merano itu di lingkungan saya sudah dikenal sekali dan sudah dilakukan sampai saat ini, yaitu Nangluk Merano ke Pantai Lebih dan mungkin di daerah lain ke pantai yang lain begitu. Demikian daripada tema laut yang sempat saya buat yang berkait dengan PKB atau tema laut di dalam PKB saat ini. Dan selanjutnya sedikit saya menyampaikan sesuai dengan materi yang disampaikan, yaitu tentang keberadaan seni lukis di Ubud saat ini. Mungkin tadi sedikit sudah saya menyinggung tentang keberadaan seni lukis tradisional Ubud, khususnya di lingkungan saya, mungkin di beberapa daerah di Bali. Saat ini kegairahan daripada anak-anak muda saya lihat sedikit berkurang, bukan tidak ada, tapi sedikit berkurang di dalam hal melukis tradisi. Ya tentu dimaklumi karena melukis tradisi tersebut amat memerlukan proses tersebut juga sulit dan agak panjang. Demikian akhirnya anak-anak muda sedikit sekali yang menggemari untuk belajar melukis tradisi. Nah, di sini saya sedikit juga khawatir tentang keberadaan seni lukis tradisional Ubud ke depannya, tapi mudah-mudahan melalui media ini semoga didengarkan dan dibantu untuk melestarikan seni lukis tradisional dimanapun, seperti di daerah Ubud, daerah Batuan, Pengosekan dan lain-lain, supaya seni lukis tradisi yang merupakan bagian daripada kekayaan seni lukis di Bali tersebut bisa tetap lestari. Apalagi seni lukis tradisi tersebut mungkin dengan teknik seperti ini ada satu-satunya mungkin di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Nah, untuk itu saya dalam kesempatan ini juga meminta adanya perhatian daripada pemerintah untuk memberikan support supaya adanya pembimbing di masing-masing daerah untuk melatih anak-anak muda dari kecil supaya gemar melukis tradisi. Kalau melukis modern mungkin saya tidak khawatir karena dari anak-anak sekarang banyak yang sudah menggemari dan sudah baik-baik sekali, apalagi lukisan kontemporer sudah baik sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah sedikit saya bisa sampaikan tentang keberadaan seni lukis tradisional Ubud yang tentunya dari pengalaman saya belajar dan saya melukis sampai saat ini. Mungkin banyak kekurangan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan karena kekurangan saya di dalam menyampaikan materi dan menyampaikan apa tentang materi yang harus disampaikan. Mohon dimaafkan dan terima kasih kepada Pak Oyan Kadjo selaku moderator dan bapak-bapak yang lain.
Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Berikan aplaus kepada Anak Agung Gede Anom Sukowati. Hadirin sekalian peserta seminar semuanya, demikian penyampaian materi tentang seni lukis Ubud. Ini penuturan dari seorang cucu, tokoh dari Gerakan Pitamaha, Anak Agung Gede Merget. Ini betul-betul cerita yang didasari oleh pengalaman-pengalaman ketika mendapatkan wejangan-wejangan gitu. Ada proses transfer knowledge gitu, dari kakek ke cucu gitu. Sehingga ini kita merasa beruntung mendapatkan satu penuturan bagaimana seni lukis Ubud yang kita bisa nikmati sekarang gitu. Prosesnya ternyata banyak mendapatkan pengaruh dan tantangan-tantangan setelah perjalanannya kurang lebih hampir 100 tahun ini. Dari Gerakan Pitamaha di tahun 30-an itu. Namun sebelum itu tentu di Bali sudah berkembang seni lukis wayang yang banyak mengambil tema Ramayana, Mahabharata, Sutasoma, cerita-cerita rakyat. Itu telah berkembang dengan baik terkait dengan kepentingan agama, kegiatan agama, adat, budaya, kemudian kepentingan-kepentingan ritual terkait dengan yajna. Demikian hadirin sekalian, gitu. Kedua, narasumber kita telah menyampaikan materinya. Kita masih memiliki waktu 30 menit untuk mendiskusikan materi yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi, yaitu yang pertama Profesor Dr. Agus Burhan, kemudian yang kedua Anak Agung Gede Anom Sukowati. Yang satu penuturan dari seorang cucu seniman besar, yang satu lagi adalah akademisi yang mumpuni, berpengalaman banyak di bidang seni rupa, baik penciptaan, teori, kajian, dan lain-lain. Kita berikan kesempatan untuk pertama kali mungkin dua penanya dulu. Untuk kedua, mungkin dua-dua gitu. Dua penanya saya harapkan kepada Profesor Agus Burhan dan dua penanya kepada Anak Agung Gede Anom Sukowati. Silakan. Oke. Satu lagi. Atau silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Agus Burhan dan juga Bapak Anak Agung Gede Anom. Terima kasih atas wejangan materi yang diberikan. Nama saya Eva Rianti, asal saya dari Sumatera, Padang, Sumatera Barat. Kemudian saya dulu S1 saya di ISI Denpasar, kemudian saya sedang ambil S3 di Udayana. Yang menurut saya ini sangat menarik karena di luar ilmu saya, karena saya orang seni tari, jadi menambah wawasan. Terima kasih Pak atas wejangannya. Kepada Prof, saya bertanya dua pertanyaan. Pertama kepada Prof. Agus Burhan tentang seni rupa. Sejauh mana seni rupa kontemporer itu menuju perubahan yang prinsipnya estetik. Kemudian untuk Bapak Anak Agung Gede Anom, dari sisi mana saya bisa mencermati bahwa lukisan ini adalah ciri dari gaya Ubud.
Karena kan lukisan Bali ini banyak dijual, ada di Erlangga, ada di Krishna. Jadi biar saya tidak kepingin saya punya yang dari Ubud, biar saya tidak terkecoh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih moderator, terima kasih Prof dan juga Pak Anom. Terima kasih. Silakan yang lain. Ada lagi? Atau teman-teman yang di online? Atau bagaimana? Langsung ditanggapi saja, Prof. Baik, Silakan, terima kasih. Sudah terdengar ya? Sudah, Prof. Sudah jelas. Saya langsung akan menanggapi pertanyaan dari Mbak Eva Rianti dari Padang tentang sejauh mana prinsip estetik seni rupa kontemporer itu bisa dibedakan dengan seni rupa modern atau seni rupa sebelumnya, paling tidak dengan seni rupa modern. Telah saya sampaikan tadi bahwa seni rupa kontemporer itu pada prinsip dasarnya menuju pada peralihan ungkapan yang representatif dari seni modern ke presentatif. Nah, ini tentu juga harus dikaitkan dengan rujukan budaya kontemporer lewat pemikiran-pemikiran postmodernisme. Untuk menjelaskan itu tentu bisa panjang, tetapi langsung saja pada gejala estetiknya dalam seni kontemporer itu, jika dibandingkan dengan seni modern, bisa dilihat sebagai berikut. Kalau seni modern itu ada prinsip yang harus selalu dilihat, yaitu authenticity, jadi keaslian. Ya, jadi seni modern tidak boleh untuk mengungkapkan hal-hal yang sudah pernah diungkapkan oleh gaya lain ataupun seniman lain. Ya, dengan demikian ada orisinalitas. Inilah yang kemudian membuat ada gaya pribadi atau personal style. Nah, jadi itu adalah authenticity. Nah, dalam authenticity, dalam personalitas itu juga ditekankan harus ada novelty, ya, atau kebaruan. Jadi selain murni asli, itu juga baru. Oleh karena itu, seni modern itu sering bisa dikaitkan dengan jargon shock of the new. Jadi kita selalu dikejutkan, diberikan informasi, diberikan pemahaman, diberikan pencerahan dengan hal-hal yang baru, nilai-nilai baru, makna-makna baru. Nah, sedangkan dalam seni rupa kontemporer itu dengan rujukan budaya atau pemikiran postmodernisme tadi, gejalanya bisa dilihat misalnya hilangnya batas seni dan kehidupan sehari-hari. Kemudian hilangnya batas budaya tinggi dan budaya pop. Kemudian muncullah gaya eklektik, ya, gaya yang hanya mencomot-comot hal-hal yang dianggap indah dari masa lalu, kemudian digabung-gabungkan. Ya. Kemudian gaya parodi. Parodi itu mengambil bentuk-bentuk lama, kemudian digubah. Atau dalam bahasa pergaulan kita bisa mengatakan itu diplesetkan. Tetapi di dalamnya ada kontradiksi dan ironi yang dimasukkan. Ya. Jadi parodi tidak sekedar hanya mengubah dari sesuatu yang lama, tetapi di dalamnya ada problem-problem kontradiksi dan ironi yang dikemukakan. Ini juga bisa dikatakan sebagai satu bentuk
bentuk membangun nilai-nilai lama, membangun nilai-nilai baru, maaf, dari nilai-nilai lama. Ya. Nah, berikutnya adalah juga prinsip membuat estetika dari bentuk pastise, ya pastise dari bahasa Belanda atau bahasa Jerman, ya. Yang artinya adalah membuat parodi, tetapi tidak disertai dengan memasukkan unsur-unsur ironi atau kontradiksi. Jadi hanya sekedar untuk mengingatkan masa lampau. Jadi sebagai bentuk memorabilia, ya. Jadi apa itu, kenangan-kenangan atas sesuatu yang telah ada. Nah, itulah yang kemudian menjadikan seni kontemporer atau seni masa kini itu kadang-kadang kita tidak bisa membedakan dengan jelas ini iklan atau ini lukisan misalnya. Itu dalam arti apakah ini budaya pop atau budaya tinggi. Jadi sudah tidak ada batasnya. Apakah ini benda-benda seni terap atau ini merupakan perwujudan seni murni. Jadi itulah yang bisa dikatakan sebagai hilangnya batas seni dan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bentuk-bentuk yang demikian ya itu merupakan satu prinsip-prinsip baru. Jadi bagaimana kita bisa melakukan apropriasi atau juga dalam tanda petik pencurian atau pengalihan bentuk-bentuk lama untuk bentuk yang ingin kita tampilkan sekarang dengan nilai baru. Jadi hal-hal tersebut bisa dirangkum sebagai satu prinsip baru bagaimana tidak mesti harus dengan kemurnian sebagai seni modern kemarin, tetapi kita juga bisa melakukan suatu prinsip eklektik, prinsip parodi, ya, ataupun juga apropriasi terhadap nilai-nilai lama. Kemudian kita membangun menjadi nilai baru. Inilah yang kemudian jargonnya bertolak belakang. Kalau seni modern itu shock of the new atau mengungkapkan nilai-nilai baru. Tetapi kalau seni kontemporer jargonnya adalah shock of the old. Ya, jadi kita justru bisa menggunakan berbagai kenangan, berbagai penanda atau berbagai karya lama untuk kita gubah, ya kita bangun menjadi nilai-nilai yang baru. Nah, oleh karena itu saya tadi juga menampilkan contoh dari karya Teguh Oestenryk misalnya. Karya Teguh Oestenryk itu sudah merupakan penggabungan berbagai macam prinsip yang tidak bisa lagi dikatakan sebagai seni modern, karena di situ itu antara seni yang akan dipakai sebagai pengembangbiakan terumbu karang lanjut atau terbarukan, atau sebagai bentuk artefak seni yang dibangun itu sudah menjadi satu. Ya, jadi antara applied art, antara fine art itu juga sudah bergabung menjadi satu. Demikian juga bentuk-bentuk seni yang demikian itu juga tidak lagi harus dibangun oleh kemurnian dari semata-mata seorang seniman, tetapi juga bisa dibangun dengan kerja lewat penelitian yang mendalam, melibatkan berbagai macam ahli, kemudian juga dalam mengerjakan bentuknya membutuhkan berbagai macam partisipasi dari berbagai pihak. Sebagaimana juga karya-karya Mulyana tadi, ya, dari jalinan
benang wool ya yang dibentuk dengan berbagai macam representasi bentuk-bentuk biota laut ataupun terumbu karang. Nah, tetapi saya juga ingin mengingatkan bahwa seni rupa kontemporer sering juga masih memakai bentuk-bentuk yang liris, bentuk-bentuk yang mendasarkan pada ungkapan perasaan, ya. Seperti halnya kita bisa lihat pada karya Edi Hara tadi. Karya Edi Hara itu sebenarnya tetap masih berbasis medium konvensional, yaitu seni lukis. Bagaimana dia mengolah berbagai macam elemen bentuk, kemudian juga dengan teknik dan medium yang konvensional, tetapi muatannya itu betul-betul sudah memakai pemikiran-pemikiran kontemporer tadi yang saya sampaikan. Jadi Edi Hara banyak mengelaborasi lanjut penanda-penanda lama, misalnya dari komik, misalnya dari penanda yang bisa kita lihat dari kemasan barang-barang industri, ya. Kita bisa melihat bagaimana turtle, bagaimana octopus, bagaimana itu digabungkan dengan grafiti-grafiti yang ada di jalanan, ya. Nah, ini semua merupakan bentuk aktualisasi penanda-penanda lama yang kemudian diambil kembali untuk dipresentasikan pada bentuk-bentuk kontemporer dengan muatan-muatan yang kritis, ya, dan berbagai macam kontradiksi sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi bagaimana oktopus yang kepalanya menjadi tengkorak, bagaimana green turtle yang kemudian tercabik-cabik, kemudian bagaimana kondisi biota-biota laut yang sekarang mempunyai kondisi yang sangat mengenaskan, tidak alami karena ada berbagai macam polusi yang disebabkan oleh budaya manusia yang begitu merusak dan masif pada kebaharian kita. Nah, jadi demikian Mbak Evianti, ya, sekali lagi jargon shock of the new itu untuk seni modern dan shock of the old untuk seni kontemporer. Berikutnya tentu kita bisa masuk pada penjelasan-penjelasan sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih Prof. Ini jawabannya sangat rinci, sangat detail sekali. Gimana, sudah cukup? Nggih, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua ditujukan kepada Anak Agung Gede Anom. Bapak Anak Agung Gede Anom ditanya tentang bagaimana caranya untuk mengetahui ini seni lukis Ubud. Nah, ini. Silakan jawab. Terima kasih Mbak Eva yang sudah ikut di dalam acara ini dan mengajukan suatu pertanyaan, dan pertanyaan ini tentu sangat menarik sekali bagi saya dan juga peserta yang lain. Bagaimana ciri lukisan tradisional Ubud, tradisional gaya Ubud dibedakan dengan lukisan tradisional lainnya. Mbak Eva, tentang gimana cara membedakan lukisan tradisional gaya Ubud dengan tradisional lainnya, ada beberapa faktor seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu salah satunya yang pertama begitu, seni lukis tradisional gaya Ubud yang sekarang ini sudah banyak berpengaruh kepada desa-desa di Ubud,
seperti yang awalnya mungkin di daerah sekitaran Desa Ubud, akhirnya mulai atau di daerah Padang Tegal, kemudian berkembang ke Taman, ke Tebesaya, ke daerah-daerah yang lain. Yang paling mendasar yang saya lihat yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, di sana di dalam lukisan tradisional Ubud sudah mengadopsi teknik modern, teknik barat, di mana di sana sudah adanya pengaturan komposisi dari bentuk objek, adanya kejelasan antara yang di depan dengan yang di belakang, yang dekat dengan jauh. Di sana jelas terlihat. Terus di dalam penekanan daripada objek itu sendiri, ada penekanan antara gelap dan terang. Di dalam lukisan tradisional Ubud seperti yang diwariskan oleh yang paling menonjol begitu, yang diwariskan oleh anak Agung Gede Sobrat dan bapak saya anak Agung Gede Pujo dan pelukis yang lain, di sana jelas sekali ditekankan antara penekanan gelap dan terang dan penyinaran. Sedangkan di dalam tema mungkin ada bervariasi, karena di Ubud sendiri masih banyak pelukis yang mengambil tema pewayangan yang dipadukan dengan cerita-cerita atau epos-epos. Seperti Ido Bagoseno yang dulu banyak melukis tentang tarian-tarian balong, sekarang saya lihat banyak melukis tentang cerita atau kutipan cerita dari cerita pewayangan, tapi dengan teknik, tetap dengan teknik gaya Ubud, yaitu adanya penekanan yang jelas antara gelap dan terang, antara dekat dan jauh. Itu yang saya rasakan. Dan juga banyak pelukis-pelukis yang lain seperti Ketut Budiano yang juga mahir di bidang tersebut. Walaupun kadang-kadang lukisnya tidak mengambil tema tentang keadaan sehari-hari, tapi tekniknya tetap seperti teknik tradisional yang ditekuni. Teknik tradisional Ubud itu penekanan antara gelap dan terang, dan dekat dan jauh, dan komposisi yang dinamis. Beda dengan lukisan tradisional di daerah lain seperti saya contohkan di daerah Kamasan. Di sana sampai sekarang saya lihat tetap dengan dengan tema pewayangan, ada juga tandri dan lain-lainnya, tapi di dalam melukiskan objek tetap seperti dulu, tidak mementingkan komposisi, walaupun dia jauh atau dekat bisa digambarkan dengan proporsi yang sama. Itu juga tetap dipakai sampai sekarang. Demikian juga saya lihat di daerah Batuan, walaupun saat ini saya lihat juga sudah ada pengaruh sedikit dari gaya Ubud, karena kalau dulu mungkin, mohon maaf sebelumnya apabila saya salah, di daerah Batuan yang kuat sekali teknik batuannya, di sana penekanan objeknya tersebut lebih dengan ngabur, yaitu antara membedakan yang di depan dan belakang dengan memberikan tekanan gelap kepada yang di belakang, dan demikian seterusnya sehingga muncul tekanan yang di depan lebih menonjol. Tapi di dalam komposisi sudah terpengaruh dengan Ubud, dengan teknik modern, juga dalam pewarnaan dan penyinaran. Di Ubud sendiri ada juga seperti yang saya sampaikan tadi, ada gaya yang baru yang diperkenalkan oleh Ari Smith, itu di daerahnya Pak Dr. Wayan Karjo, dan itu sampai sekarang bisa tetap dipertahankan dan khas sekali teknik tersebut. Itu juga termasuk salah satu bagian daripada tradisi Ubud, karena prosesnya juga diawali dengan membuat sket, terus nyawinya juga ada, walaupun mungkin belakangan terakhir nyawinya di Penestanan, habis nyeket dilangsungkan dengan pewarnaan itu dengan gradasi warna, gradasi warna untuk membuat yang muda, yang terang,
dan yang gelap. Karena dilakukan sampai saat ini menjadi suatu tradisi di daerah Penestanan bagian daripada Ubud. Nah, demikian supaya sedikit saya sampaikan tentang perbedaan antara tradisional gaya Ubud dengan kamasan mungkin batuan, dan di Ubud juga ada gaya kliki dengan lukisan kecil-kecil. Itu pun juga saya lihat walaupun lukisnya kecil tapi dengan teknik sama dengan pelukis tradisional di Ubud. Walaupun median kecil-kecil tapi di sana penekanan gelap terangnya jelas sekali dengan objek-objek dengan tema-tema kehidupan sehari-hari dan yang lain-lainnya. Demikian sedikit Mak Epa, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sudah cukup Mak Epa ya. Oke, terima kasih. Kita masih memiliki waktu 8 menit. Ada yang ingin bertanya? Silahkan yang paling belakang itu. Pertanyaannya singkat, jelas, karena waktu kita terbatas itu. Ya, terima kasih moderator. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya saya ada pertanyaan satu untuk. Sebutkan nama. Ya, sorry. Perkenalkan, nama saya Dimas Nur Karisma dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Prodi Seni Rupa. Saya ada pertanyaan satu untuk Bapak Anak Agung Gede Anom. Ya Pak, saya mau bertanya bagaimana teknik dasar lukisan gaya Ubud dan di manakah letak kesulitannya agar dapat kita pelajari dan bisa memahami lukisan asli Ubud. Terima kasih. Sekian. Silakan yang di depan, ini singkat. Silakan ini di depan ya. Kita punya waktu 6 menit, tolong singkat, jelas. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Febri dari program Magister Pasca Sarjana ISI Denpasar. Jadi singkat saja, sejarah perkembangan seni lukis di Bali menarik untuk dikaji. Karena terdapat pola yang khas karena warisan-warisan seni pada masa lalu masih terus hadir dalam seni lukis masa kini. Jadi pertanyaan ini tidak akan mempertentangkan antara seni lukis tradisi dengan seni lukis modern. Tapi pertanyaan ini saya ingin mempertanyakan pengaruh kelompok Pitamaha terhadap modernasi dalam seni lukis Bali. Begitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Ternyata ada 2 pertanyaan untuk Pak Anom. Lurus. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama kepada adik Ismail. Ya, mohon maaf kalau salah saya Ini tolong dijawab dalam waktu yang singkat. Memang ini memerlukan jawaban panjang, tapi akan dijawab singkat karena waktu. Terima kasih. Baiklah, kepada pertanyaan pertama Mas Is, mengenai teknik dasar lukisan tradisional gaya Ubud, yaitu secara singkat saya sampaikan. Yang pertama yaitu dengan membuat sketsa objek dengan pensil atau yang lainnya, kemudian dilanjutkan dengan nyawi atau menggaris dengan tinta Cina pada umumnya, kemudian dilanjutkan dengan cara ngabur juga masih dengan tinta Cina yang mungkin sedikit dimudahkan supaya tidak terlalu gelap, yang kemudian untuk memisahkan objek satu dengan objek yang lainnya memberikan penekanan kepada volume objek yang dibuat.
Setelah selesai mengabur, ada beberapa seniman yang melakukan dengan nyelah. Nyelah artinya memisahkan lebih jauh antara yang dekat dengan yang jauh. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pewarnaan. Itu pun juga ada beberapa pelukis dengan sebelum mewarna dengan melakukan nyentar utawi menyinari dengan putih dicampur dengan kekuningan. Tapi beberapa yang lazim diwarnai, setelah mewarnai dari objek secara keseluruhan, baru dilanjutkan dengan melakukan penyinaran untuk memberikan tekanan kepada objek supaya kelihatan ke depan dan ke belakangnya lebih menonjol. Dan teknik tersebut bisa dilakukan berulang-ulang sampai 2 atau 3 kali sesuai dengan keinginan dari seniman yang bersangkutan sampai merasa puas dirasa selesai lukis tersebut. Nah, itu secara dasar dulu saya sampaikan teknik tradisional gaya ubud. Dan teknik tersebut sampai sekarang seperti saya remuk-remuk dengan seniman-seniman yang lain itu wajib dilakukan untuk memberikan karakter kepada lukisan tradisional gaya ubud. Yang kedua, bagaimana pengaruh kelompok Pitamaha tentang perkembangan seni lukis saat ini, begitu ya. Mohon maaf kalau umpamanya salah saya menangkap tadi. Secara singkat saya sampaikan, kebetulan seperti saya capai tadi, saya banyak mendapat cerita dari kakek dan ayah saya, di mana kelompok Pitamaha yang didirikan oleh Walter Spitz dan Rudolf Bonnet atas saran daripada Pengisir Puri Ubud Cokodo Gede Sukawati, maaf mungkin Cokodo Agung Sukawati, membuat suatu kelompok yang merangkum semua seniman yang ada di Ubud, baik itu seniman lukis dan seniman patung dan lain-lainnya, untuk bisa dipamerkan hasil karyanya untuk diperlihatkan kepada masyarakat umum dan masyarakat luar. Kalau sebelum adanya kelompok Pitamaha tersebut, hasil karya tersebut hanya mungkin dipajang di pura-pura atau di puri atau di rumah masing-masing tanpa dipublikasikan utawi dipajang ke tempat lain. Jadinya masyarakat luar tidak tahu bahwa di Ubud ada hasil seni lukis yang demikian bagus dan beragam. Nah, semenjak adanya kelompok Pitamaha yang mungkin di tahun 37-an, mungkin kalau tidak salah saya mendengar, di sana pelukis-pelukis tersebut hasil karyanya sampai dipamerkan ke luar negeri, ke beberapa kota di Indonesia, ke luar negeri, sehingga orang luar tahu bahwa di Bali ada hasil karya seni lukis yang demikian baik. Demikian secara singkat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, hadirin peserta seminar, itu jawaban yang diberikan oleh kedua narasumber tadi. Sekarang karena waktunya sudah hampir habis gitu, saya berikan 1 menit untuk Prof untuk memberikan closing statement, kemudian 1 menit untuk Pak Agung Anom untuk memberikan closing statement. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Saya melihat bahwa pada perkembangan seni rupa Indonesia yang sekarang, baik dari seni rupa modern maupun seni rupa kontemporer, sangat banyak seniman-seniman untuk bisa mengambil permasalahan-permasalahan dari budaya bahari untuk menjadi konten dalam karya-karyanya. Di masa kemarin ataupun yang masih berjalan sekarang, karya-karya dalam ungkapan konten ataupun isi pemikiran budaya bahari tersebut menghasilkan karya-karya liris, tetapi juga ada yang mempunyai dimensi sosial dalam realisme sosial, tetapi pada masa kontemporer ini
karya-karya dengan konten budaya bahari itu telah berkembang sedemikian jauh sehingga juga mengungkapkan daya kritis pandangan seniman terkait dengan budaya bahari kita yang perlu untuk mendapatkan perhatian, baik itu dari aspek kehidupan masyarakatnya, kehidupan yang terkait dengan kelautannya maupun juga dengan akibat-akibat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sedemikian masif sangat berpengaruh pada budaya bahari kita. Tentu budaya bahari ini sangat kaya untuk selalu dikembangkan dalam karya-karya seniman kita, dan kita juga perlu untuk mendorong bagaimana kebaharian ini bisa menjadi salah satu keunggulan dari konten-konten seni rupa modern maupun seni rupa kontemporer kita. Karena kita merupakan negara bahari yang besar, negara bahari yang mempunyai berbagai macam keunggulan dan potensi yang sangat kuat. Demikian, mudah-mudahan seminar ini memberikan inspirasi dan daya dorong untuk seniman-seniman kita selalu bisa mengeksplorasi budaya bahari dalam konten-konten maupun dalam bentuk karya seni rupanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Tepuk tangan untuk Profesor Dr. Agus Burhan. Closing statement-nya sudah disampaikan dengan tajam, menukik ke persoalan cipta seni rupa. Silakan Pak Gunganom, 1 menit. Terima kasih atas waktunya. Mungkin yang terakhir saya ingin sampaikan, mungkin saya lebih banyak menyampaikan ajakan dan himbauan. Yang pertama, ajakan kepada, kebetulan ada adik-adik dari SMK atau mungkin dari SMA, dari mahasiswa yang mempelajari tentang seni lukis. Saya harapkan marilah terus menggali kemampuan dari diri masing-masing. Jangan takut untuk melukis. Walaupun melukis tidak menjanjikan sekarang sebagai hasil, tapi kedepannya minimal untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat berguna dari kemampuan itu melukis. Terutama dalam hal kegiatan adat dan budaya, kegiatan melukis tersebut tentu amat diperlukan. Untuk itu saya minta kepada adik-adik dan semua supaya jangan takut untuk belajar melukis. Kemudian saya mengharapkan kepada pemerintah atau para yang memperhatikan tentang lukis, tolong dijaga seni lukis tradisi ini supaya jangan sampai berkurang dan hilang. Dengan media-media seperti sekarang PKB sudah bagus sekali memberikan media kepada seniman-seniman lukis untuk memamerkan. Tapi saya juga berharap kepada maestro-maestro lukis, senior-senior saya yang sudah terkenal begitu, supaya ikut di dalam pameran yang dilaksanakan seperti saat ini, seperti PKB, agar bisa mengedukasi kepada generasi muda sebagai acuan utawi pendorong daripada generasi muda untuk melukis. Mungkin demikian yang saya sampaikan sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Silakan tepuk tangan. Baik, hadirin sekalian yang saya hormati, saya banggakan gitu. Terakhir saya menyampaikan satu penutup gitu. Kalau kita lihat perjalanan nenek moyang kita gitu, berdasarkan dari cerita sejarah gitu, itu menyeberangi lautan sampai ke Madagaskar gitu. Ini luar biasa. Luar biasa dengan teknologi yang sama sekali tidak sebanding dengan apa yang kita miliki sekarang. Tetapi nenek moyang kita itu bisa menyeberangi samudra-samudra besar. Indonesia berada di Khatulistiwa, diapit 2 samudra besar, India, Pasifik, 2 benua besar, Asia,
Australia, 2 negara Asia yang menjadi main culture dari Asia itu, India, Cina itu. Dan yang penting kita ketahui bahwa luas tanah kita yang disebut Nusantara sekitar 17.000 pulau itu luasnya 1,92 juta kilometer gitu. Kemudian lautnya 3,1 juta kilometer persegi gitu. Ini luar biasa. Kemudian panjang pantainya 81.000 kilometer. Ini luar biasa. Dan ini akan terus menjadi inspirasi seniman dalam berkarya, utamanya dalam konteks ini adalah seniman seni rupa. Demikian dari hasil sarasehan pada pagi hari ini, siang hari ini, dan saya selaku moderator mohon maaf atas kekeliruan, kealpaan dalam penyajian tadi. Kalau ada yang tidak berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Dan seminar pada siang hari ini saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Matur suksema dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada panitia. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada kedua narasumber yang saya hormati. Sekarang waktu disilahkan. Baik, terima kasih. Pak Wayan, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian atas apa yang sudah disampaikan baik dari moderator maupun narasumber. Semoga apa yang kita perbincangkan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bisa menambah wawasan dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan sebelum acara tutup, mohon Bapak Ibu dan para peserta lainnya untuk dapat maju ke depan, kita akan adakan sesi foto bersama. Kami persilakan. Kepada rekan-rekan peserta yang berada di belakang, kami mohon juga untuk bergabung turun, ikut dalam sesi foto bersama. Iya, mohon izin dan moderator, narasumber untuk dapat mengambil sisi berdiri untuk foto bersama juga. Dan rekan-rekan yang sudah bergabung dari Zoom, kami mohon juga untuk mengaktifkan kamera. Kita akan sesi foto bersama. Ring aja mereka. Rekan-rekan yang bergabung di Zoom, juga kami mohon untuk dapat mengaktifkan kamera di ponsel ataupun di laptop masing-masing. Kita akan ikut sesi foto bersama. Kepada rekan-rekan yang peserta yang sudah bergabung secara luring atau offline, kami persilakan untuk dapat berdiri dan akan sesi foto bersama. Iya, di depan tulisan bisa kita atur sebelah kiri kanan. Ya. Baik, mohon izin untuk foto bersama akan kami pandu di hitungan ketiga. Iya. Sampun nggih, akan kami pandu di hitungan ketiga untuk foto bersama. Mohon izin untuk dapat menatap ke kamera utama. Iya, 1, 2, 3. Mohon izin sekali lagi untuk menghadap kamera utama. 1, 2, 3. Iya, dengan berakhirnya sesi foto bersama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Demikian kami sampaikan, semoga apa yang kita perbincangkan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih serta mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata acara pada siang hari ini kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat siang dan sampai jumpa.